Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setianingsih Saputri. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem informasi pemesanan rental mobil Raja Bagan Batu berbasis web. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi sistem. Raja Travel atau rental mobil Bagan Batu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Raja Travel masih memiliki kendala pencatatan dan pengembalian mobil secara manual, sehingga rentan terhadap resiko akan kehilangannya data penting akibat kurangnya kecepatan dalam pelayanan. Tujuan pembuatan sistem informasi ini adalah untuk membantu para pelanggan agar lebih mudah mendapatkan atau menemukan jasa rental mobil Raja Bagan Batu. Sistem informasi rental mobil berbasis web ini merupakan salah satu upaya dalam memberikan informasi kepada pelanggan tentang penyewaan mobil, yaitu dengan maksud memperluas informasi dan memudahkan proses pemesanan. Pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui sistem informasi ini. Selain itu juga, sistem informasi ini menyediakan tentang mobil yang akan disewa atau direntalkan. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan fungsional. Analisis sistem yang sedang berjalan saat ini dilakukan dengan metode menyebarkan kuesioner kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang sistem yang sedang berjalan saat ini. Kemudian hasilnya akan digambarkan ke dalam flowchart sesuai dengan masalah yang terjadi. Operasi yang dilakukan meliputi prosedur pencarian rental mobil, prosedur menanyakan harga rental mobil, prosedur pemesanan mobil, prosedur pembayaran mobil, dan prosedur pengembalian mobil yang dirental. Rental mobil Bagan Batu seharusnya memiliki sistem online berbasis web untuk mengatasi kendala yang dialami oleh admin rental mobil Raja Bagan Batu. Dengan membangun sebuah sistem informasi rental mobil berbasis web ini dapat mempermudah dan menyimpan data-data dengan baik. Nah, gambar berikut adalah contoh dari use case admin, yaitu menjelaskan fasilitas yang digunakan oleh admin, yaitu dapat login terlebih dahulu, lalu dapat mengelola data pemesanan, dan dapat melakukan pilihan kendaraan, dan dapat mengelola transaksi pembayaran, yang terakhir dapat mengecek laporan. Dan gambar yang kedua yaitu use case dari pelanggan. Use case diagram pelanggan menjelaskan fasilitas yang digunakan oleh pelanggan, yaitu dapat login terlebih dahulu, lalu dapat mengisi data pemesanan, dan dapat melakukan pilihan kendaraan dan melakukan transaksi pembayaran. Yang selanjutnya yaitu flowchart sistem yang sedang berjalan. Nah, di sini pelanggan mulai mencari informasi pada masyarakat tentang rental mobil atau travel. Nah, setelah itu pelanggan langsung datang ke loket travel tersebut. Dan setelah sampai ke loket, pelanggan langsung melakukan pemesanan. Dan setelah itu pelanggan memilih kendaraan, dan yang terakhir pelanggan langsung melakukan transaksi pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu flowchart sistem yang akan dibangun, yaitu pelanggan akan mulai login ke web, dan pelanggan langsung memilih data pemesanan dan akan memilih kendaraan. Jika pelanggan membatalkan pemesanan, maka akan kembali lagi login ke web. Dan jika pelanggan melanjutkan pemesanan, maka langsung ke transaksi pembayaran, dan admin pun akan mengelola data. Dan yang terakhir yaitu admin akan mengirimkan bukti pemesanan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Diagram sequence merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu
dilakukan. Diagram sequence menampilkan interaksi antar objek dalam 2 dimensi. Diagram login admin. Admin terlebih dahulu masuk menggunakan username dan password. Setelah berhasil login, aplikasi akan menampilkan menu dashboard. Setelah itu, admin dapat melakukan aktivitas di dalam aplikasi tersebut. Admin bisa melakukan aktivitas memilih data penyewa, memilih menu data penyewa, lalu memproses pendataan. Setelah memproses pendataan, admin bisa memproses laporan. Setelah memproses laporan, admin bisa menyimpan data dari penyewa. Laporan penyewa. Admin mengelola laporan penyewa, memilih menu laporan penyewa, lalu aplikasi menampilkan tampilan data, lalu admin akan memproses pendataan. Setelah memproses pendataan, aplikasi akan menampilkan data penyewaan. Setelah melakukan proses pendataan, admin akan menyimpan data penyewaan. Activity diagram adalah bentuk visual dari aliran kerja yang berisikan aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisikan pilihan, pengulangan, dan konsurensi dalam Unified Modeling Language. Diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Di sini terdapat 2 aktivitas diagram yang mana pertama aktivitas pelanggan dan aktivitas admin. Aktivitas pelanggan terdiri dari login, transaksi pembayaran, pengisian data, pemesanan, dan pemilihan kendaraan. Lalu admin akan masuk melalui login menggunakan username dan password. Lalu admin akan memproses pengisian data dari pemesanan. Lalu admin akan memproses data pemilihan kendaraan yang telah dipilih oleh pelanggan. Lalu admin akan memproses transaksi pembayaran. Setelah itu admin akan mengecek laporan atau data pelanggan. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis di dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antara objek. Kelas diagram di sini terdiri dari beberapa atribut. Yang atribut pertama itu menu login, yang mana yang berisikan beberapa objek yaitu username dan password. Lalu setelah login, atribut dashboard yang berisikan menu merek, menu mobil, menu pemesanan, menu pesanan, menu jenis bayar, menu manajemen akun. Di dalam menu-menu tersebut terdiri beberapa atribut. Menu merek mobil terdiri dari ID merek dan merek mobil. Sedangkan di menu mobil terdiri dari ID, nama, warna, nomor polisi, jumlah kursi, tahun pembelian, gambar, dan ID merek. Database di sini terdiri dari beberapa tabel, yang mana tabel pertama itu tabel admin atau tabel akun yang terdiri dari beberapa atribut yaitu ID, nama mobil, username, password, dan foto. Yang kedua, tabel merek yang di sini terdiri 4 merek mobil, yang mana Toyota, Suzuki, Daihatsu. Dan yang ketiga, tabel data mobil yang terdiri dari ID, nama mobil, warna mobil, nomor polisi, jumlah kursi, tahun pembelian mobil, dan gambar mobil, dan ID merek mobil. Yang keempat, tabel data pemesan yang terdiri dari ID, nama pemesan, alamat pemesan, jenis
kelamin pemesan, foto pemesan. Di sini dalam tabel pemesanan terdapat 4 nama pemesan. Yang kelima, tabel data perjalanan yang terdiri dari ID, kota asal, kota tujuan, jarak perjalanan. Di sini terdapat 2 data perjalanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Dan yang keenam, tabel data pemesanan yang terdiri dari ID pemesan, harga mobil, tanggal pinjaman, tanggal kembalian, ID pesanan, ID mobil, ID perjalanan, dan ID jenis bayar. Di sini sudah terdapat 4 pemesanan mobil yang telah dilakukan. Untuk masuk ke dalam aplikasi, kita harus login menggunakan username dan password. Setelah berhasil login, admin akan diarahkan pada menu dashboard. Di menu dashboard terdapat menu data merek. Di sini admin bisa menambahkan data merek mobil. Selanjutnya, data mobil. Di sini jika admin ingin menambahkan data mobil, admin bisa menambahkan merek mobil, nama mobil, warna mobil, nomor polisi, jumlah kursi, tahun pembelian. Ini adalah detail dari data mobil. Selanjutnya, menu data pesanan. Di sini admin bisa menambahkan data pemesan. Dan di sini sudah terdapat 4 data pemesan. Pemesan pertama bernama Setia, pemesan kedua bernama Nor, pemesan ketiga bernama Udin, pemesan keempat bernama Supri. Jika admin ingin mengubah data pemesan, admin bisa menekan icon ubah, lalu ubah data pemesan. Jika admin ingin melihat detail dari pemesan, admin bisa menekan tombol icon, lalu aplikasi akan menampilkan detail dari pemesan. Selanjutnya, menu data jenis bayar. Di sini terdapat 2 daftar menu jenis bayar, yaitu cash dan kredit. Selanjutnya, menu data perjalanan. Di sini sudah terdapat 2 data perjalanan yang sudah dilakukan, yaitu dari Kota Bagan Batu ke Pekanbaru dengan jarak 289 km, dan yang kedua Bagan Batu ke Kampar dengan jarak 337 km. Jika admin ingin menambah data perjalanan, admin bisa menambahkan kota asal, kota tujuan, jarak dalam kilometer. Selanjutnya, menu data pesanan. Jika admin ingin menambah data pesanan, admin bisa menambahkan nama pemesan, mobil, perjalanan, jenis bayar, harga, tanggal pinjaman, dan tanggal pengembalian. Di sini sudah terdapat 2 daftar pesanan yang sudah dilakukan oleh Setia dan Nur. Jika ingin melihat detail dari pesanan, bisa dilihat. Ini adalah detail dari pemesanan yang terdiri dari nama pemesan, tanggal pesanan, tanggal kembalian mobil, perjalanan, harga total, jenis bayar. Selanjutnya, menu manajemen akun. Di sini admin bisa menambahkan data akun. Dan di sini sudah terdapat 4 daftar akun. Bisa dilihat, ini detail dari akun yang telah ditambahkan. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, penelitian ini telah berhasil dalam membangun sistem informasi rental mobil berbasis web. Dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu admin dalam mengelola data pelanggan. Dan yang ketiga, sistem informasi rental mobil ini dapat memudahkan admin menyimpan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.